keturunan kita, apapun itu tidak lagi bisa diganggu oleh siapapun. Makanya Yesus datang ke dunia ini, kasihnya nyata. Segala dark side, segala masa lalumu yang buruk udah dipatahkan di kayu salib semua. Tepuk tangannya ke sana. Makanya gak ada kartu merahnya kita. Orang yang sadar kedatangan Tuhan itu menghapuskan kartu merah, hidup kita pasti manuver. Pasti akan bangkit. Gak mungkin hanya cuma berenang-berenang di masalah. Mentang-mentang aku. Gak lagi mentang-mentang. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk bikin mentang-mentang kita, untuk menghapuskan segala masa lalumu yang buruk. Dulu saya terpengaruh sekali dengan omongan orang. Siapa lagi contoh di Alkitab? Namanya Yafet. Tahu siapa Yafet? Yafet itu adalah orang yang dibully oleh siapa? Oleh omaknya sendiri, mama kandungnya sendiri. Karena nama Yafet disebut adalah apa? Aku melahirkan dengan kesakitan. Mungkin waktu Yafet lahir bapaknya selingkuh. Mungkin waktu Yafet lahir bapaknya punya utang. Mungkin waktu Yafet lahir suka dipukulin KDRT sama papanya, betul? Maka namanya dikatakan dia melahirkan dengan kesakitan. Bayangkan ibu-ibu, Yafet setiap sekolah pasti akan dibully oleh banyak orang, betul? Tapi lihat, apakah dia gak manuver? Dia manuver. Waktu dia terima Yesus dalam hidup dia punya Allah dalam hidupnya. Dikatakan, kiranya aku memberkati, aku berlimpah-limpah, dan Tuhan mengabulkan doanya. Hari-hari ini wanita-wanita yang sudah tiarap, yang udah merasa gak mungkin lagi masa depan Anda, katakan hari ini Tuhan dengan kelahiranmu, kasihmu nyata, aku akan bangkit. Terima Tuhan. Itu yang pertama. Ibu-ibu, jangan tinggal dengan masa lalu. Masa lalu bukan daripada Tuhan datangnya. Tuhan kita adalah masa depan. Amin. Apapun kegagalanmu, mungkin kau pernah gagal dalam rumah tangga, engkau punya gagal dalam keluarga, engkau punya gagal dalam hal apapun. Kedatangan Yesus ke dunia ini bukan hanya sekedar untuk bikin pohon Natal, bukan. Tapi untuk menghapuskan segala intimidasi yang selama ini mengenai kita dalam hidup kita. Orang yang tidak lagi kena intimidasi, beda hidupnya. Pasti beda hidupnya. Kalau jalan gak nunduk lagi. Kalau ngomong sama orang gak pura-pura gak ngeliat. Pandang orang, karena engkau spesial di mata Tuhan. Kalau orang bilang bagaimana kabarmu, luar biasa. Halo. Tapi kalau engkau orang yang merasa dirimu minder, engkau tuduh, engkau dibully, engkau diintimidasi, engkau tidak akan pernah percaya diri. Makanya terima apapun yang ditawarkan oleh ibu di tempat ini. Dia bilang, ayo ikut. Oke, siapa takut? Halo? Itu orang-orang yang sudah tahu bahwa dirinya spesial di mata Tuhan. Ingat siapa kita, bukan 1 Korintus. Supaya engkau di tempat ini sadar siapa kita di mata Tuhan. Makanya Yesus datang untuk mengalami ini, ya. Coba kita buka. Dikatakan di sini 1 Korintus. Sebentar. Maafkan saya, 2 Korintus 5, 17 sampai dengan 18. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pegang ini ya, kita adalah pribadi yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jangan lagi mau diungkit-ungkit tentang masa lalu kita. Amin ibu-ibu? Itu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, kita buka ya. Jadi supaya kita sadar setiap engkau merayakan Natal itu untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Nah kalau engkau katakan udah ikut Natal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi tetap terintimidasi, ada yang salah dengan kita ibu-ibu. Berarti engkau tidak mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Natal bukan hanya karena pakai baju merah. Natal bukan hanya karena dapat nasi bungkus nanti. Natal bukan karena dapat payung. Bukan! Natal berbicara tentang apa? Tidak ada intimidasi lagi dalam hidup kita. Itu Natal yang sesungguhnya. Amin? Ya? Bangkit ayo ibu-ibu. Manuver. Engkau spesial di mata Tuhan. Saya adalah manusia yang paling kotor di dunia. Tidak ada satu pun yang membuat saya layak untuk masuk di duta Injil hari ini. Tapi sama Tuhan, dengan aku terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupku, semua yang kotor itu disingkirkan Tuhan. Di-delete dalam hidup saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat kenapa. Apa arti Natal yang kedua? Ya pesan Tuhan yang kedua. Mari kita lihat ibu-ibu Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 28. Waktu itu tuh malaikat bertemu dengan dua pribadi. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu siapa? Maria. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniakan, Tuhan menyertai engkau." Diulang sekali lagi ibu-ibu di ayat 30. Kata malaikat itu padanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Surga mengirim malaikat bertemu dengan seorang Maria." Respon Maria, perhatikan ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ibu-ibu, ini luar biasa. Ini luar biasa. Pertama, malaikat bertemu dengan Maria. Halo? Maria siapa? Maria sama seperti kita, perempuan biasa-biasa. Hari-hari ini pesan Natal yang kedua adalah apa? Sudah engkau manuver, sudah engkau sadar bahwa engkau spesial di mata Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita.
perlu engkau harus pintar, gak perlu engkau karena engkau mesti punya segala-galanya. No, Maria gak punya apa-apa, tapi dia punya hati seorang hamba. Apa hati seorang hamba? Gak banyak permintaan, gak banyak berbantah-bantah, gak banyak. Tapi kenapa? Kok. Waktu engkau hanya banyak kok. Tuhan gak bisa pakai hidup kita. Apapun rencana Tuhan gak enak dong, jelas dikatakan suruh hamil, suruh punya anak padahal belum menikah. Itu bukan rencana yang enak. Kalau kita hanya mau ikut Tuhan rencana yang enak, itu bukan rencana Tuhan. Sometimes rencana Tuhan itu air mata, ibu-ibu. Sometimes rencana Tuhan itu berkeping-keping. Sampai rencana Tuhan kadang-kadang diperas seperti minyak narwastu. Tapi seorang Maria, dia gak banyak gaya, gak banyak alasan, gak ada 1001 alasannya. Waktu dikatakan engkau akan melahirkan seorang anak, padahal engkau belum bersuami, dia gak pakai nanya lagi, kehendak mulai jadi Tuhan. Aku seorang hamba. Dia bukan pendeta, tapi dia punya hati seorang hamba. Tuhan mau, sesudah kita manuver, Tuhan mau pilih kita. Tuhan mau pakai hidup kita. Halo, untuk dipakai oleh Tuhan, gak dibutuhkan karena engkau harus sempurna, pintar, kaya, punya deposit. No. Yang penting punya hati seorang hamba. Apa bukti hati seorang hamba? Gak banyak nego, gak banyak berdiskusi, gak banyak membahas, gak banyak berbantah-bantah, hanya berkata, oke Tuhan. Amin. Mungkin kita bilang itu kebetulan. Satu lagi kita lihat, ini seorang Yusuf. Tuhan itu pakai setiap kita tanpa terkecuali. Mari kita lihat Matius 1 ayat 18 dan 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ayat 24 dan 26 perhatikan. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan padanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf namai dia Yesus. Percaya, Tuhan mau pilih orang-orang seperti ini, orang yang punya integritas. Yusuf gak hanya depan orang, gak hanya di gereja, gak hanya dalam pelayanan, haleluya, tapi di belakang, keluar dari gereja, keluar dari pelayanan, mulai seperti dunia. Yusuf sama depan dengan belakang. Yusuf gak pakai topeng dalam hidupnya. Seringkali kita berkata pakai lagu Tuhan, tapi kita masih pakai topeng. Halo ibu-ibu, walaupun ini topeng campur, tapi ini bukan melambangkan kita yang sebenarnya. Yusuf apa adanya. Dia tulus. Makanya kalau engkau mau menjadi pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan, gak harus karena pintar kita, gak perlu S1, S2, S5, S lilin, S jago, S apapun, S jeruk, enggak. Tapi engkau manuver dulu, sadar bahwa engkau spesial di mata Tuhan. Segala masa lalu sudah di-delete oleh Tuhan. Kedua, waktu Tuhan bilang, aku mau pakai engkau, baik Tuhan. Jangan pakai neko-neko, jangan pakai ngelak, jangan pakai seperti Barak. Tahu siapa Barak? Waktu Barak mau dipakai oleh Tuhan, dia bilang apa? Boleh. Tapi kalau kau maju, aku maju. Kalau kau gak maju, aku gak maju. Ini orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Tapi banyak apanya ibu-ibu? Banyak apa? Banyak syarat. Saya mau dipakai oleh Tuhan, asal anak saya berhasil. Saya mau dipakai oleh Tuhan, kalau utang saya beres. Saya mau dipakai oleh Tuhan, kalau kankerku sembuh. Kalau engkau pakai syarat sama Tuhan, gak malu sama Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan gak pakai syarat mau terima kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia berikan anaknya tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Hari-hari ini datangnya Yesus ke dunia ini bukan hanya sekedar celebration. Tuhan mau lagi lihat di antara wanita duta Injil mana mau Tuhan pakai nih. Semua mau Tuhan pakai. Hanya seringkali kita seperti Barak, kita pakai syarat. Maunya kalau bisa saya langsung jadi WL dong. Kenapa rupanya kalau hanya cuma ngatur di kamar mandi, hanya cuma kasih tisu, gak ada masalah. Tadi saya datang, ada seorang ibu ngejar saya, ibu mau perlu tisu. Itu pelayanan yang luar biasa loh. Saya gak ada minta, tapi ibu itu peka. Bagaimana seorang pendeta, seorang hamba Tuhan mau pelayanan, gak ada tisu di kamar mandi. Betul? Dan tidak harus pelayanan yang besar. Tapi kalau engkau disuruh Tuhan ini, iya Tuhan, oke Tuhan, apa aja Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Halo, Maria dia bilang suka-sukamu Tuhan.
Dengan pendeta, dia bukan sekolah teologi. Dia hanya seorang wanita biasa. Tapi dia gak banyak tingkah, gak banyak les, gak jual mahal, gak banyak simpunan. Betul? Siapa di sini mau dipakai oleh Tuhan? Yes. Percaya. Tuhan mau menjadikan kita ke dunia ini bukan hanya lahir, cantik, punya anak, punya cucu, bukan, tapi untuk berdampak. Kalau kita masih belum berdampak, ibu-ibu jangan bangga dengan engkau berkata, tapi Bu Indri, umur saya sudah 1000 tahun. Ibu-ibu, lihat, Yesus umurnya berapa? Yesus umurnya berapa tahun? 33 tahun. Sini. Tapi seringkali kadang-kadang kita bangga dengan berkata, sudah 70 tahun umur saya, sudah 80 tahun, sudah 90 tahun. Tetap, saya mau tanya, ada di sini yang umur 1000 tahun? Angkat tangan. Gak ada. 900 tahun? Ada? Gak ada. Paling mentok 100 tahun, itu pun saya gak mau, karena takut udah gak bisa dengar. Mungkin nanti udah gak bisa ngeliat, betul? Jadi sederhana, sementara yang Tuhan Yesus sediakan. Halo, jadi bukan masalah lamanya engkau hidup di dunia ini, berdampak atau tidak, itu yang menentukan. Makanya Yesus datang ke dunia ini, dia lagi mencari ini sekarang. Hari ini tanggal 9, tanggal berapa ini? Tanggal 10 Desember. Tuhan lagi mencari dari ujung sana, dari sini, mana anak-anakku yang siap untuk pakai. Coba buka Yesaya, ini adalah ayat yang paling saya suka. Coba buka Yesaya 6 ayat 8. Harusnya respon kita seperti ini ibu-ibu, waktu kau dipilih oleh Tuhan, betul ya? Kita buka coba. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap ibu-ibu yang datang setiap Natal ke tempat ini. Jangan kau dan saya hanya datang, hanya sekedar datang. Siap aku, utus aku Tuhan, send me God. Makanya ini saya bawa kaos. Pada siapa yang mau siap diutus oleh Tuhan? Betul. Siap mau diutus saya. Ini kaos ini 6 ayat 8. Ini adalah baju kesayangan daripada kata-kata kesayangan daripada Charles Kirk yang meninggal kemarin ditembak di Amerika. Dia pelayanan luar biasa. Dia berani menyatakan kebenaran tentang LGBT, tentang aborsi, tentang transgender. Maka dia ditembak mati. Tapi dia bilang hidup matiku untuk Tuhan. Itu orang yang sudah berdampak. Dia umurnya cuma hanya nggak sampai 50 tahun, tapi dia sudah berdampak, baru umur 30-an loh dia. Nah ini ayat kesayangannya. Here I am, send me Lord. Natal berbicara tentang apa? Tuhan lagi mencari orang-orang yang siap mau dipakai oleh Tuhan. Ada yang mau ini saya kasih? Oke, engkau begitu antusias kamu saya. Namamu siapa? Novita Sitorus. Engkau siap untuk diutus Tuhan? Siap melangkah? Di sini bagian apa? Keren ya, guru sekolah minggu adalah cikal bakal karena generasi Yeremia itu gak akan bisa terjadi tanpa ada guru sekolah minggu yang luar biasa. I love you ya, mau berkatin salam dulu. Satu lagi saya mau kasih dari sini. Ada yang siap mau berdampak? Awas tapi kalau nggak berdampak ya. Enggak lagi kalau saya. Ada di sini. Karena jangan hanya bangga dengan berkata tiap tahun saya ikut ibadah Natal. Masalahnya setiap tahun sesudah engkau ikut apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Jangan doa kita begini, Tuhan, apa yang bisa kau lakukan untuk aku? Tuhan, Tuhan tolong anakku, Tuhan, Tuhan tolong biar aku awet muda, gak tua-tua, Tuhan, Tuhan tolong supaya suamiku gak pernah pensiun, Tuhan. Gak malu, hanya minta itu sama Tuhan. Sudah waktunya berkata, Tuhan, what can I do for you, Lord? Itu luar biasa. Ada yang mau di sini? Ada yang mau di sini? Tapi siap untuk melangkah loh. Sini sayang, benar kamu mau melangkah? Kamu. Namamu siapa sayang? I know Hermi sayang, that's for you. Kamu sekarang apa yang kamu lakukan untuk? Nah harus melangkah. Bilang nanti sama Ibu Lili saya mau ikut ambil bagian. Harus, jangan bangga dengan berkata aku tenang-tenang saja. Hati-hati, orang kaya bodoh dikatakan apa? Karena Tuhan marah sama dia, bukan karena kekayaannya. Karena dia bilang, tenanglah engkau jiwaku, marilah kita tidur enak-enak. Tuhan gak tahan lihat orang yang hanya duduk manis. Melangkah ya. Saya mau ikut melangkah, oke? Tuhan berkati. Oke. Yang ketiga, mari kita lihat pesan Tuhan yang ketiga. Yang pertama tadi apa ibu-ibu?
Ini tahu nggak sih semuanya apa yang saya omongin? Yang ketiga tadi apa ibu-ibu? Yang ketiga tadi adalah apa? Bahwa Tuhan mau memutuskan segala masa lalu kita yang tidak baik. Jangan malu dengan engkau pernah punya masa lalu yang tidak baik. Engkau pernah bercerai, engkau pernah kumpul kebo, engkau pernah selingkuh, engkau pernah narkoba, engkau pernah LGBT, engkau pernah gay, engkau pernah apapun. Tidak ada masalah, Tuhan delete selama kita mau bertobat. Yang kedua, sesudah engkau bertobat, manuver dengan berkata, Tuhan pakai aku, utus aku Tuhan. Itu yang tahu Natal yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya sekedar celebration. Yang ketiga, mari kita lihat, ini lebih luar biasa. Ini lebih luar biasa, kita buka yuk yang ketiga. Mari kita buka di sini. Yang ketiga, Matius 24 ayat 12. Kenapa Yesus? Kenapa ada Natal? Kenapa kita harus merayakan Natal? Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Karena Yesus melihat kok makin dingin. Dari mana ketahui orang makin dingin? Dalam rumah tangga. Ibu-ibu sini mana yang masih punya suami? Ya, katakan. Semua di sini janda? Luar biasa. Dengar ya. Ibu-ibu, Yesus melihat, surga melihat dari atas. Kasih kok semakin dingin. Dari mana ketahuan kasih semakin dingin? Engkau, memang engkau masih dengan suamimu, tapi masih ada kasih itu enggak? Karena orang yang membuat makanan sarapan buat suaminya dengan kasih beda dengan yang hanya ngajak berantem suaminya. Rasanya beda. Yang kasih dengan anaknya itu beda, nggak hanya kasih uang untuk sekolah, tapi kau akan peluk anakmu, kau doakan sebelum berangkat, mama sayang, papa sayang sama kamu, berhasil ya anakku. Beda. Tapi Yesus melihat dari surga, Bapa di surga melihat kasih semakin dingin di dunia ini. Kenapa? Sudah makin dingin, maka perceraian, tingkat perceraian paling tinggi itu banyak di negara-negara Kristen. Di Polandia, di mana lagi, di Portugal, itu tingkat perceraian paling tinggi. Kalau mereka punya kasih, nggak mungkin bercerai. Halo? Gereja sekarang banyak gontok-gontokan. Kenapa? Karena nggak ada kasih lagi. Pengerja sama pengerja juga gosip-menggosip. Kalau masih ada gosip antara pengerja, mana ada kasih? Makanya karena Yesus lihat karena kasih semakin dingin. Padahal kasih adalah modal kita ibu-ibu. Engkau tidak akan bisa menyelesaikan tugas kita di dunia ini tanpa kasih Allah. Makanya karena kasih semakin dingin, Yesus datang dari surga untuk ketemu langsung sama kita, untuk membuktikan kasihnya kepada kita. Itu makanya dia datang ke dunia ini. Dia gak pakai malaikat. Pertama dia pakai malaikat, dia kirim nabinya, dia kirim rasulnya, dia kirim imamnya. Tapi karena dilihat kasih semakin berkurang, bahaya. Karena iblis targetnya kita boleh ikut Tuhan, tapi tanpa kasih. Kita boleh beribadah, tapi tanpa kasih. Kita boleh pelayanan, tapi tanpa kasih. Nol di mata Tuhan. Karena orang yang mencintai Tuhan, walaupun pelayanan sederhana, tapi dari hati yang mencintai, hasilnya beda. Amin. Halo. Orang yang berdoa dengan kasih beda dengan orang yang berdoa karena pintar berdoa. Kalau orang berdoa karena pintar berdoa, Tuhan, tolonglah orang-orang ini Tuhan, tidak bertobat. Tapi kalau orang yang pakai kasih, Tuhan kau baik banget Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapa kami Tuhan? Beda loh. Bagaimana? Masihkah kasih Tuhan ada sama kita? Kalau sudah berkurang, minta sama hari ini. Orang yang punya kasih Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap cinta Tuhan, itu bisa kelihatan nggak? Bisa. Siapa di sini sebelum menikah dulu berpacaran dengan pasangannya? Ya. Semua dikawin paksa? Luar biasa. Sudah dikawin paksa, semua janda, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Saya waktu berpacaran dengan Pak Ari sebelum menikah, oh itu beda, lewat rumahnya aja itu aku betul-betul, aku lihat mukaku, mana tahu ada yang salah dengan lipstikku. Walaupun Pak Ari belum tentu keluar dari teras rumahnya, tapi karena aku cinta sama dia. Waktu dia bikin surat kecil hanya bilang, saya sayang sama kamu, aku simpan beratus-ratus tahun. Biasa. Pertanyaan, kalau engkau berkata engkau cinta sama Tuhan, masihkah engkau merenungkan ini? Masihkah engkau sering merenungkan ini? Karena ini adalah pikiran daripada mempelai kita. Mau tahu pikiran Tuhan, bukan karena engkau harus ke Israel ibu-ibu. Renungkan ini, baca ini surat cinta kita. Waktu engkau memuji menyembah Tuhan, masih gak engkau bisa merasakan sampai engkau bisa menitikkan air mata? Tuhan baik banget kau Tuhan. Atau sudah datar? Yang tahu kita masih cinta sama Tuhan atau enggak, kita sendiri.
Kita boleh beribadah, kita boleh pelayanan, kita boleh baca firman, tapi kalau tanpa cinta, nol semua di mata Tuhan. Maka Tuhan katakan apa? Waktu engkau punya kasih mula-mula sudah berkurang, cepat kembali kepada kasih semula, agar tidak kuambil kaki dianmu. Tuhan gak tahan lihat orang yang hanya cari Tuhan, tapi bukan dari hati yang terdalam. Maka dia datang dari surga untuk kita, biar kita merasakan kasih-Nya. Dan yang terakhir saya undang pemusik. Apa arti kedatangan Tuhan yang keempat? Kita dapat privilege ibu-ibu. Tahu? Menjadi mempelainya. Ini bicara tentang kedekatan. Buka Kejadian terakhir, ayat terakhir, saya undang pemusik. Coba kita buka. Ibu-ibu, ini mungkin agak tidak enak, tapi apa boleh buat, ini harus saya sampaikan. Kita buka yang ayat terakhirnya. Kita buka Ibrani 12 ayat 27 sampai dengan 28. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut. Ibu-ibu, bapak-bapak dan siapapun di sini, dunia akan digoncangkan. Lihat yang kemarin kejadian Tapanuli Utara. Siapa yang berangkat ke sana? Saya punya tim udah berangkat ke sana. Itu menyedihkan sekali. Itu para hamba-hamba Tuhan yang ada dari GPDI. Mereka baru tanam sawah. Harusnya Desember ini mereka panen semuanya. Habis semuanya. Rumahnya habis semuanya. Nggak punya apa-apa. Makan pun nggak ada. Itu baru permulaan. Akan semakin banyak goncangan. Makanya kita perlu jadi sahabat Allah. Kenapa? Kalau engkau jadi sahabat Allah, perhatikan. Kita buka yuk ayat terakhir, Kejadian 18 ayat 17. Sama-sama kita baca. Kejadian 18 ayat 17. 1, 2, 3. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham apa yang hendak kulakukan? Kalau engkau dan saya menjadi sahabat Allah, mendapatkan privilege, sebelum kejadian Tuhan kasih tahu semua sama kita, maka hidup kita bisa sangat-sangat terjamin dalam Tuhan. Kita butuh itu. Ibu-ibu, Tuhan Yesus datang untuk 4 hal. Pertama, dia buktikan bahwa dikatakan tadi yang pertama adalah apa? Jangan mau terintimidasi. Segala masa lalumu, kekotoran kita, dosa kita, aib kita yang tidak layak, semua sudah dipatahkan oleh Tuhan di kayu salib. Amin. Maka jangan mau terintimidasi lagi. Harus apa? Manuver. Orang manuver kelihatan gayanya, yes. Dari mana ketahuan? Berkata, siap aku Tuhan, pakai hidup. Jadi kalau engkau belum siap mau dipakai oleh Tuhan, belum manuver. Yang ketiga adalah apa dikatakan tadi? Ini mau ngajak saya berantem. Yang ketiga adalah apa? Yes, Yesus datang ke dunia ini, dia mempraktekkan kasih. Karena kasih dunia ini semakin dingin. Maka kita lihat sekarang bapak dengan anak, bisa-bisanya sekarang sampai anaknya sendiri sampai disakitin. KDRT sama istri, kalau ada kasih nggak mungkin ada KDRT. Halo, kalau nggak ada kasih nggak mungkin ada gosip. Itu kata orang menggosip itu nggak punya kasih. Ada sih tukang gosip? Karena saya bisa lihat wajahnya, munculnya agak lebih panjang daripada yang normal. Bukan ya? Iya dong, kita semuanya sudah anak-anak Tuhan. Dan yang keempat, ada privilege menjadi sahabat Allah. Kenapa kita perlu jadi sahabat Allah? Karena Tuhan gak tahan, gak cerita sama sahabatnya. Hari ini yuk bangun hubungan dengan dia. Yesus datang ke dunia, dia buktikan kasihnya nyata. Amin. Mau manuver? Mau berkata ini aku Tuhan utus aku? Mau bangun hubungan dengan Tuhan lagi? Jangan hanya sebagai orang Kristen, jadilah sahabat Allah. Tuhan memberkati. Tepuk tangan bersama. Saya ada hadiah Natal nih, tapi saya nggak bisa kasih mas semua. Kan tadi kan kita kan sudah mau tidak terintimidasi, kita mau manuver sebentar saya, ya. Dan kita juga mau praktekkan bahwa kita mau bangun hubungan dengan Tuhan dan kita juga siap menjadi sahabat Allah, betul? Yang mau ini saya nggak bisa kasih semua, tapi mungkin saya kasih cuma untuk 4 orang saja, ya. Oke? Oh ya, jauh. Oke, sebentar, sabar. Inilah dia. Oh panjang ceritanya. Oke. Boleh aku ambil saja 4 ya. Ibu ambil 1. Maju ke depan sayang, maju ke depan. Ini adalah penemuan buat sahabat Allah. Kau maju ke depan. Maju ke depan. Duduk di sini ya. Berdiri di sini. Oke. 1 sayang. Ke depan. Tunggu sebentar ya. Boleh ya sebentar ya Ibu Roslyn. Saya mau kasih ini. Boleh ya? Boleh. Ada di sini? Yang mau? Oke sayang. Oke sayang, ambil 1. Oke, yang maju ke depan. Ayo maju ke depan. Maju ke depan. 1. Ayo. Oke, nanti Ibu boleh buka.
apa yang kau dapat? Kalau engkau mau manuver, kalau engkau bangun hubungan dengan Tuhan, kalau engkau mau jadi sahabat Allah, maka engkau akan mengalami hal ini. Namanya siapa Ibu? Oke. Wow. Jangan mundur apapun alasannya. Kemenanganmu telah di depan pintu. Amin. Jangan mundur sayang, ya. Karena Tuhan nggak mau pribadi yang mundur. Mundur bukan daripada Tuhan datangnya, ya ibu-ibu ya. I love. Oh, itu dulu. Ini luar biasa. Kalau minta yang banyak. Ibu, Jangan takut, percaya saja. oh, percaya Ibu Ren? Ya, Tuhan sayang dengan orang yang percaya. Tuhan bukan sayang orang Kristen. Tuhan sayang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan berkatin saya. Ibu siapa? Ibu, jangan takut, percaya saja. Oh, berarti kita makin dikuatkan iman ya. Maju sayang. Satu lagi. Saya Risma Lina. Stop melihat ke belakang, semua intimidasi bukan dari Tuhan. Percaya saya, ya. Stop ya. Ya, Tuhan berkati semua kita ya. Maju dalam Tuhan. Ya, berkati. Ayo. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, celebration, bukan hanya sekedar pohon Natal, bukan hanya sekedar liburan, bukan hanya sekedar drama, bukan hanya sekedar juga hadiah, tapi kedatanganmu berbicara tentang 4 hal. Yang pertama adalah engkau mau menghapuskan segala intimidasi yang membuat kami seringkali sulit untuk melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sangat percaya di tempat ini, wanita-wanita yang sudah mendengar, kami percaya bahwa bukan kebetulan kami hadir di tempat ini. Apapun yang pernah membuat kegagalan kita, ibu-ibu jangan takut. Karena Tuhan sudah mematahkan dalam kayu salib. Dia datang ke dunia ini untuk mematahkan semua silsilah-silsilah kita yang gelap, yang tidak ada harganya, yang menurut dunia sangat kotor sekalipun. Karena Tuhan mau menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang kedua, kalau engkau betul-betul yakin engkau ciptaan yang baru, mari bergerak. Responi panggilan Tuhan. Apapun panggilan Tuhan, tidak harus menjadi pembicara. Mungkin kau jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang betul-betul maksimal dalam Tuhan. Mungkin kau adalah orang karir, jadilah orang karir yang maksimal dalam Tuhan. Mungkin kau adalah hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang maksimal dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak mau setiap kita harus sama. Setiap kita punya potensi yang berbeda-beda, tapi lakukan maksimal, itu adalah orang yang meresponi Tuhan. Yang ketiga, dikatakan Tuhan datang untuk kita bangun hubungan dengan Dia. Karena tanpa kasih kita kepada Yesus, tidak akan bisa kita memiliki kasih kepada sesama. Tidak mungkin. Makanya gak heran engkau tidak bisa akur dengan pasanganmu, tidak bisa akur dengan anakmu, dengan mertuamu, dengan siapapun. Karena kita kehilangan kasih itu. Minta kasih itu sekarang. Dia datang untuk membuktikan, aku mengasihi engkau anakku. Dan yang keempat, privilege kita sebagai sahabat Allah itu bukan kebetulan. Agar kita tahu apa rencana Tuhan ke depan, sehingga engkau tidak takut walaupun menghadapi goncangan. Karena Allah kita adalah Allah yang kasihnya nyata. Terima kasih Tuhan, berkati Gereja Wanita Komisi Duta Injil, berkati Ibu Roslin dan juga Bapak Iswara dan juga anak mantu cucu luar biasa, berkati Ibu Lili yang terkasih, berkati semua teman-teman yang hadir di tempat ini, melalui hidup kami, melalui pelayanan kami, melalui keluarga kami, melalui apapun yang kami lakukan, kami mau jadi pribadi yang berdampak dalam Tuhan. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.